Pada tahun 2023, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali atau Kanwil DJP Bali mengemban amanah untuk mengumpulkan penerimaan pajak di Bali sebesar 10,11 triliun rupiah. Sampai dengan 30 Juni 2023, Kanwil DJP Bali telah dapat mengumpulkan penerimaan pajak sebesar 6,109 triliun atau 60,42% dari target yang diberikan. Realisasi penerimaan Kanwil DJP Bali ini mengalami pertumbuhan sebesar 28,84% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,741 triliun rupiah. Kepala Kanwil DJP Bali Nurbaiti Munawaroh mengungkapkan, dari kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan atau SPT tahunan pajak penghasilan atau PPH tahun pajak 2022 hingga 30 Juni 2023 telah mencapai 316.647 SPT atau 89,45% dari target rasio sebesar 353.979 wajib pajak atau WP dengan rincian realisasi untuk WP badan sebanyak 28.020 SPT, WP orang pribadi karyawan sebanyak 249.958 SPT, dan WP orang pribadi non-karyawan sebanyak 38.669 SPT. Nurbaiti menyampaikan bahwa progres validasi NIK menjadi NPWP di Bali sampai dengan 20 Juli 2023, yang sudah valid sebanyak 959.699 wajib pajak atau WP, atau 79,22% dari 1.211.511 WP yang terdaftar di Bali. Nurbaiti juga menambahkan, hasil penegakan hukum atau law enforcement berupa pemeriksaan dan penagihan pajak telah memberikan kontribusi pada penerimaan Kanwil DJP Bali. Realisasi penerimaan pajak dari pemeriksaan dan penagihan pajak sampai dengan Juni 2023 mencapai sebesar 137,4 miliar rupiah, yang terdiri dari pemeriksaan 74,7 miliar rupiah dan penagihan sebesar 62,7 miliar rupiah. Kanwil DJP Bali juga melaksanakan pemeriksaan bukti permulaan terhadap 21 WP dengan rincian terdapat 14 WP yang sedang ditindaklanjuti dan 7 WP selesai ditindaklanjuti, di mana 1 WP dilanjutkan ke tahap penyidikan. Dalam kegiatan penyidikan dilakukan terdapat 6 WP, di mana 5 WP sedang dalam proses penyidikan, dan 1 WP sudah divonis dengan putusan PN berupa kurungan penjara 2 tahun dengan denda Rp2.460.460.140 dan subsidiar sita atau lelang aset dan kurungan 3 bulan. Nurbaiti juga menjelaskan bahwa wajib pajak mempunyai hak mengajukan permohonan keberatan dan non-keberatan saat hasil pemeriksaan dan penetapan pajaknya dirasakan tidak sesuai dengan perhitungan wajib pajak. Kanwil DJP Bali berkomitmen untuk menyelesaikan permohonan keberatan dan non-keberatan sesuai jangka yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu paling lama 12 bulan untuk permohonan keberatan dan 6 bulan untuk permohonan non-keberatan. Pada semester 1 tahun 2023, Kanwil DJP Bali telah menerbitkan 66 surat keputusan atau SK keberatan dan 5.188 SK atas permohonan non-keberatan. Nurbaiti juga mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh WP yang telah melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Terkait dengan realisasi pajak pada semester 1 ini. Iya. Pertegas saja kembali tadi Capaiannya capaiannya. Sudah di 6,109 triliun dari target 10,11 triliun. Sehingga secara prosentase Kanwil DJP Bali membukukan capaian penerimaan di semester 1 2023 sebesar 60,4%. Tertingginya ini sektor apa? Sektor yang paling tinggi, yang pertumbuhannya sektor paling tinggi adalah sektor penyediaan akomodasi makan minum. Kalau secara kontribusi terhadap penerimaan, terhadap capaian, itu ada di sektor perdagangan besar. Bu, ini mengartikan kondisi ekonomi Bali ini seperti apa? Jadi kalau kita melihat secara pertumbuhan tadi kan 28 sekian persen ya, 28,8%. Nah itu berarti Bali dibandingkan dengan periode yang sama semester 1 2022, Bali mengalami pertumbuhan yang luar biasa, 28,8%. Berarti
mendekati ke keadaan sebelum pandemi. Dari indikator-indikator ekonomi makro secara regional di Bali, kalau kita baca dari media, ya kan, memang belum pulih sepenuhnya, dan ternyata gambaran itu benar, tercermin dari penerimaan pajaknya begitu. Tetapi so far Bali sudah on the track menuju ke kondisi benar-benar pulih seperti sebelum pandemi. Pak, ini Bu, ini kan sudah 60% itu. Ini artinya maksudnya normal gitu ya Bu ya? Maksudnya dari target yang seharusnya. Iya, jadi kalau secara target itu kan kita dibebankan 10,11 triliun. Namun kami pasti akan optimalkan untuk sebesar-besarnya penerimaan kas negara sehingga APBN kita itu benar-benar bisa mandiri. Jadi kalau penerimaan pajak nanti proyeksinya misalnya lebih, berarti kan bagus untuk kondisi negara kita ini gitu. Ya. Caranya tadi kita menyelenggarakan berbagai fungsi selaku penyelenggara administrasi perpajakan. Ya, jadi mulai dari fungsi edukasi, masyarakat wajib pajak kita edukasi, kita lakukan penyuluhan, kita lakukan sosialisasi terkait dengan kewajiban perpajakannya dipenuhi sesuai ketentuan. Kemudian untuk yang masih belum cukup dengan edukasi, tingkatkan lagi fungsinya gitu. Kami mengawasi kalau ada indikasi pajak yang belum dibayar, kami akan melakukan klarifikasi. Ketika dengan proses klarifikasi wajib pajak mau membetulkan SPT-nya dan menambah kurang bayar pajaknya secara sendiri atau self-assessment sesuai dengan fungsi, ya kan wajib pajak kan lapor sendiri, ngitung sendiri, bayar sendiri kan, diberi kepercayaan oleh negara demikian. Ketika sudah cukup dengan mekanisme pengawasan klarifikasi, ya sudah. Tetapi jika belum cukup, kami rasa perlu ditingkatkan dengan tindakan pengujian kepatuhan pemeriksaan, kami lakukan pemeriksaan seperti yang tadi disampaikan. Kalau belum cukup pemeriksaan, naik lagi law enforcement-nya, bukti permulaan dan penyidikan. Jadi dengan langkah-langkah seperti itu, optimis nanti penerimaan pasti akan 100% insya Allah. Bu, semoga Allah meridhoi. Pajak kenikmatan kan Natura. Potensinya di Bali seperti apa? Nah, Natura itu kemarin baru berlaku di 1 Juli 2023. Kami sudah lakukan edukasinya juga, sosialisasi paralel kepada seluruh pemberi kerja. Karena kan pemberi kerja diberikan amanah oleh undang-undang dengan tadi pajak PPh atas natura kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja atau perusahaan kepada pegawainya, karyawannya. Itu kan mereka yang harus potong pungut. Tetapi kan jangan khawatir gitu, di sana ada limitasi banyak sekali tuh. Nanti detailnya buka di PMK 66 2023 ya. Jadi nggak serta-merta kan gitu. Ini sebenarnya untuk tadi ada penggerusan basis pajak kurang lebihnya karena perbedaan tarif PPh orang pribadi dengan PPh badan gitu kan ya. Untuk yang pegawai atau karyawan di level yang sudah penghasilannya sangat tinggi. Jadi bukan nyasar kita-kita gitu. Jadi jangan khawatir. Potensinya ya? Di Bali seperti apa? Nah, kalau potensi kita akan lihat karena 1 Juli baru berlaku, ya kan? Secara data statistik kami belum bisa kumpulkan, ya. Aplikasikan himbauan larangan pemberian gratifikasi kepada kami seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditugaskan di lingkungan Kanwil DJP Bali. Ada 864 pegawai yang tersebar di unit-unit yang saya sebutkan tadi. Bantu kami jaga para pegawai kami, jaga kami sebagai aparatur sipil negara yang mempunyai tugas di dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan, ya.